Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas ekonomi bersama Ibu Ilvi Lisdiani. Sebelumnya Ibu tanya kabar kalian dulu, bagaimana kabar kalian semuanya, murid-muridku? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucap basmalah. Oke. Kita akan mulai materi ekonomi. Jangan lupa disimak video pembelajarannya. Kita akan membahas tentang materi sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Pada dasarnya, masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di dunia itu sama, tetapi karena sistem pemerintahan sumber daya alam serta teknologinya tidak sama, membuat masing-masing negara memiliki sistem ekonominya sendiri. Jadi, masing-masing negara memiliki sistem ekonominya sendiri ya, sesuai dengan sistem pemerintahannya. Oke, di sini ada beberapa jenis sistem ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang paling sederhana ya. Jadi dia cara penyelesaiannya pun berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, tradisi ya. Oke. Terus kemudian dia juga masih mengandalkan tenaga dan sumber daya alam seadanya ya, tanpa adanya campur tangan teknologi. Oke, nah ciri-cirinya biasanya tidak ada rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen. Terus pemenuhan kebutuhan masyarakatnya masih berdasarkan barter ya, tukar menukar barang. Terus kemudian tidak adanya campur tangan teknologi. Terus kemudian teknik produksinya juga dilakukan secara sederhana. Oke, nah di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, meskipun sederhana, sistem ekonomi tradisional memiliki beberapa keuntungan, yaitu tidak adanya eksploitasi sumber daya alam maupun tenaga manusia. Kekurangannya, karena dia secara sederhana, tidak menggunakan teknologi, maka terbatas hasil produksi ya. Terus kemudian pertumbuhan ekonomi melambat, serta barang yang tidak senilai ketika melakukan barter ya. Oke, yang kedua ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal atau pasar merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan individunya gitu. Nah, ciri-cirinya itu masyarakat menjadi dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja yang bebas menentukan bidang usaha mereka dan golongan penerima kerja yang bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan. Ada kelebihannya juga ya. Kelebihannya, setiap individu atau setiap masyarakat bebas berinovasi untuk menciptakan produknya. Tapi di sisi lain, masyarakat yang menjadi konsumen memiliki banyak opsi barang yang berkualitas. Kekurangannya ini ya, tentunya kan dia tadi ya, masing-masing individu ini ya berkompetisi ya, kasihan sama pemilik modal yang modalnya terbatas ya. Mereka akan kalah dari segi kualitas, produktivitas, bahkan sulit membuat promo karena menghindari kerugian. Oke, terus berikutnya sistem ekonomi komando. Oke, sistem ekonomi komando ini adalah sistem perekonomian yang dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah yang benar-benar menguasai sumber daya alam dan modal untuk menggerakkan roda perekonomian di suatu negara ya. Ciri-ciri sistem ekonomi komando, sumber daya dikuasai oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak boleh mengambil secara bebas. Seluruh kegiatan ekonomi juga diatur oleh pemerintah. Kelebihannya itu ya, negara tersebut jarang mengalami krisis ekonomi karena kan diatur oleh pemerintah ya, bagaimana masyarakat itu ya adil, makmur, sejahtera gitu. Kemudian dari segi pendapatan masyarakat pun merata. Kekurangannya, masyarakat tidak diberi ruang untuk berinovasi karena segala sesuatu sudah diatur oleh pemerintah. Oke. Nah, yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari kelebihan sistem ekonomi pasar dan komando. Jadi ini gabungan ya.
Pemerintah dan rakyatnya memiliki peran dalam menyelesaikan masalah perekonomian. Oke, ciri-cirinya pemerintah, pihak swasta atau masyarakat bekerjasama dalam mengatasi masalah perekonomian. Pemerintah bertugas mengontrol sumber daya vital seperti hutan, air, listrik, dan lain-lain yang dimiliki oleh negara. Masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan barang apa yang akan diproduksi, metode pembuatannya, serta harganya dengan pengawasan dari pemerintah. Kelebihannya adanya kebebasan pihak swasta dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, serta didukung oleh kebijakan dari pemerintah, membuat kestabilan ekonomi tetap terjaga, meningkatnya kreativitas pengusaha atau pelaku UMKM. Kekurangannya, jika campur tangan pemerintah terlalu sedikit, maka memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar atau liberal. Sebaliknya, jika campur tangan pemerintah terlalu kuat, maka berpeluang menimbulkan sistem ekonomi komando. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga kalian suka dan semoga ilmu yang telah disampaikan di dalam video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.